Yesus berdoa sambil menangis. Dengan beriman, Yesus berkata, Bapakku pasti sanggup menyelamatkan aku dari maut. Berarti persoalannya Tuhan itu menghadapi maut. Nah, Alkitab berkata, musuh paling akhir, musuh paling besar, apa itu? Maut. Musuh paling akhir, kalau perang itu pertama itu mesti kerucuk-kerucuk sih maju ya. Nanti kalau sudah berikut entek, kopral-kopralin, jenderal-jenderal. Mas yang kulit tadi besar ya. Pertama itu cuma penduduk yang perang ya. Setelah itu, wah, Prabu siapa lawan Prabu siapa perang. Biasanya terjadinya setengah 4 layang-layangan di dunia. Rohnya ini perang ya. Musuh paling besar itu mana? Kalau tentang kekurangan, tentang dihina orang, dibunuh anak, ekonomi, aduh, masalah ya. Tapi hari ini kita melihat COVID ini, kita perang melawan maut. Tapi saya suka cita, firman Tuhan berkata, maut sudah ditatahkannya, sudah dikalahkannya. Hai maut, di mana sengatmu? Amin. Nah, saya selalu yakin, kalau maut saja dikalahkan, musuh paling besar sudah dipatahkannya. Musuh orang lain, wah kepre, masalah biasa itu. Yang setuju tepuk tangan dulu. Musuh yang paling besar yang dihadapi oleh Yesus namanya maut. Dia beriman, dia yakin, engkau sanggup menyelamatkan aku dari maut. Lanjut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Wih, hebat. Karena kesalehannya, dia telah didengar. Mungkin Bapak Ibu minggu depan bisa khotbah tentang kesalehan. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1, tidak usah kita baca hari ini ya. Kita baca. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1, ada penulisan, ada seorang namanya Cornelius. Dia seorang perwira. Perwira itu memimpin 100 prajurit Roma. Dia orang Italia, orang Roma yang lagi menjajah Israel. Dia perwira Roma yang membawai 100 prajurit. Dan biasanya prajurit-prajurit itu disebar ke kota-kota. Dia tinggal di kota pelabuhan namanya Kaisaria. Kaisaria Maritim, pasti bukannya Kaisaria Filipi yang di atas, tapi yang di pinggir laut. Yang bangun kota Kaisaria adalah Herodes Agung dengan segala perlengkapan mewahnya. Ada stadionnya, ada tempat pertunjukannya, ada pemandian air panas, ada viaduk air tawar dari Yerusalem menuju ke Kaisaria. Dia adalah pembesar Roma. Mungkin sebanding dengan gubernur jenderal dari waktu zaman Belanda, atau gubernur yang ada di satu provinsi. Dia adalah seorang yang saleh. Ya, Bapak Ibu bisa khotbahkan nanti Ibu ya. Apa tandanya saleh? Orang saleh namanya namanya Cornelius. Dia adalah orang yang satu takut akan Allah. Yang kedua memberi sedekah. Dan yang ketiga berdoa senantiasa. Itu yang saya ingat. Dia saleh, betul ya Pak ya? Dia takut akan Allah dan keluarganya. Dia orang yang memberi sedekah dan dia orang yang berdoa senantiasa. Dalam sebuah penglihatan, dia melihat mereka itu berkata, hai Cornelius, ada apa Tuhan? Sedekahmu dan doamu sudah naik di hadapan Allah dan Allah mengingat engkau. Saleh. Saya percaya Yesus ini didengar doanya ternyata bukan karena nangisnya itu. Tapi nangis itu sudah jadi tata caranya Tuhan berdoa. Mazmur berkata, Bapa di surga menampung air mata kita sebagai peringatan di hadapannya. Tuhan ingat akan kita karena ada air mata di depannya. Tapi yang kita tahu, yang membuat Yesus dikabulkan doanya adalah kesalehannya. Jadi hari ini ada COVID yang kita pikir cuma satu harusnya. Saya mulai belajar itu. Saya enggak pertahankan harta. Kalau memang harus ada yang dijual untuk hidup, jual.
Tidak usah eman. Amin. Saya pernah kekurangan sampai cincin kawin saya tak jual untuk beli susu untuk anak-anak saya. Saya berkata, sing kawin orangnya bukan cincinnya, dari cincin ya tetap kawin. Sing penting tidak pegatan. Halo. Saya tidak pakai cincin kawin mulai anak-anak kecil. Ya. Baru melayani beberapa waktu lalu orang bertanya, Pak, saya tidak pernah pakai cincin kawin. Tak ceritanya tak bol begitu susu. Oh, mau begitu ini. Nomor piro, baru nomornya udah guru saya dilempung ke yang guru saya. Saya dipesankan cincin kawin dengan berlian 1 gram. Nah, berlian itu 120 juta kan? Mungkin kau ini pernah lihat saya pakai itu ya, sebelah kanan, lap ngomong. Itu hebat tuh ya. Cincin kawinnya ini berlian 1 gram. Itu cincin kawin palsu. Itu berliannya tenang, masih tenang, tapi bukan cincin kawin yang sesungguhnya, yang sesungguhnya sudah dijual. Tidak usah dipertahankan. Karena saya mesti miskin terus jual untuk kebun itu siapa Pak? Tidak usah dipertahankan. Cara ini sudah berlomah di dalam penderitaan. Tidak apa-apa, tidak usah dieman-eman. Kalau memang harus jual aja. Yang harus dipertahankan oleh saya dan saudara, hamba Tuhan adalah hidup dalam kesalehan. Ini yang harus dipertahankan. Amin. Yang apa yang lain memang butuh rombeng sudah. Yang penting kita berdiri sebagai orang saleh, karena orang saleh doanya didengar oleh Tuhan. Yang saya katakan, ini yang harus dipertahankan. Rumah terlalu besar, karena betul uang. Separuh. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Kita punya tanah misalnya seorang hamba Tuhan, betul-betul, kau masih mati. Gak usah dipertahankan yang begitu. Yang harus dipertahankan adalah apa Bapak Ibu? Kesalehan. Takut akan Allah, memberi sedekah, berdoa senantiasa. Ini yang harus dipertahankan. Nah, karena kesalehannya Yesus didengar. Bapak Ibu kepingin doanya didengar Tuhan? Amin. Tepuk tangan dulu dah yang meriah dengan Tuhan. Amin. Yakin doa kita didengar Tuhan? Amin. Coba kita lihat sebentar Pak, Lukas pasal yang ke-22. Ini waktu Tuhan Yesus berdoa. Yang dicontohkan Ibrani itu peristiwa Getsemani. Mari, pasal 22 ayat 42. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, ini doa Yesus. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, kalau engkau berkenan menawi kepareng Gusti, ambillah cawan ini daripadaku. tebihkan kaulo saking prawolo menika menawi paduka kepareng. Kalau engkau berkenan. Lanjut. Tetapi bukanlah kehendakku, Sampun pikajengan kaulo ingkang kadadosan, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. nanging karso Tuhan kemawon badhe kelampahan. Ini doa yang bagus. Noah tadi itu udah yel, Tuhan aku percaya Bapak itu sanggup menyelamatkan dari maut. Kan ngono iman itu. Haleluya, pokoknya bebaskan saya, pokoknya. Sang Romo, kang wonten swarga, kawula pitados paduka saged dulu kita. Menawi kepareng tinebena kawula saking Siloam menika ananging sampun pikajengan kawula ingkang kadadosan karsa paduka kemawon dadi kelampahan. Enggak Bu ya? Saudara tentang Covid mau berdoa apa? Halo? Tentang corona itu datangnya sembahyang apa? Jungkir balik sampai bagaimanapun ini Tuhan berjanji. Sekali kita minta, 2 kali kita minta, 3 kali kita ngeklaim Tuhan, 4 kali kita ingatkan Tuhan, 5 kali kita nagih Tuhan. Kalau sudah berkali-kali berlutut nangis Tuhan, ya kehendakmu yang jadi, karep-karepmu, mau-maumu. Amin. Kita ini orang Pentekosta, siapa yang bedanya aliran Pentekosta? Sorry. Yang aliran Pentekosta? Semua. Puji Tuhan. Ya. Kita selalu menyanyi. Ya kehendakmu terjadi.
lupa, itu bukan hanya nyanyian penyerahan waktu mau melayani. Sepanjang hidup kita ini cuma bisa itu. Sesungguhnya aku ini hamba-Mu, terjadilah menurut perkataanmu, kehendakmu. Terus ada pengopo. Nah, kita ini kan mereka kita nyesel sekarang nyesel apa? Kita ngeklaim Tuhan itu wis lambat. Lho kowe biyen janjimu opo? Selama hamba masih bernafas, sahabat tetap jadi pemecahu. Jikalau nyawa hamba lepas terus, ku memandang wajah Tuhan. Sebetulnya kita ini mau ngeklaim, mau sembahyang, mau duduk belajar beriman, ayo ngeyel. Setelah itu Tuhan kabulkan. Kata tadinya Tuhan Yesus kan dikabulkan doanya. Dan kabulnya piye Pak? Lanjut ayat yang ke-43 Injil Lukas tadi. Masih Injil Lukas. Tuhan berdoa, kehendak menjadi, terus Tuhan mengabulkan, kan ngono ceritanya ini. Ya, ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit. Ini kabulnya doa. Allah di surga mengabulkan doanya Yesus karena kesalehannya, karena dia sudah menangis. Bapa di surga mengabulkan doanya, mendengar doanya. Ya apa Pak kabulnya? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Bapak berkata, hei malaikat, datang kepada anakku yang lagi berdoa dalam penderitaan itu. Untuk apa? Untuk memberi kekuatan kepadanya. Ojo ngeyel, kita ini doa hamba Tuhan. Apa yang kita doakan akan jadi orang. Saya ini lagi sekolah setahun setengah ini, bukan sekolah apa-apa, sekolah kehidupan. Di mana? Di tepi kolam. Di Sungai Kirit, di depan saya ini ada kolam ikan. Jangan iwak mengaku rono iwak mengaku ini saya ngomong karena susah ya iwak. Rono berini. Kenapa dia yakin buat sampai itu mesti curang itu? Ya, mesti nggak kayak gitu. Ya nggak tahu meso-meso, ya nggak tahu murid-murid sih iwak itu santainya. Tapi yang saya tahu, kalau saya menampakkan diri iwak itu bos. Saya bersabda, hei ikan, dekatlah kepadaku. Mari datanglah kepadaku yang lapar. Haus pasti tidak mau yang lapar dan menanggung beban, datanglah kepadaku. Maka yang lapar akan dikenyangkan. Belilah pelet tanpa uang, makan kenyang tanpa membayar. Kenapa? Saya yang kasih makan. Dan kenapa? Iwak itu Lah iwak itu nanti duduk bojone iwak sing susah, duduk anak iwak mau anak iwak atau susah. Sing susah siapa? Soalnya aku sing ini loh, saya belajar dari iwak. Saya yang punya. Siapa yang punya kita? Yesus. Amin. Jadi pengabulan doanya itu bukan apa yang diminta, lalu Tuhan Allah turun dari surga. Ngelus anaknya. Ya wis cukup. Saya wis nangis ya, enggak usah sakit ya. Enggak usah mati ibu, sama dia. Wis Yesus tenang kasih anak Yesus ya. Wis karena saya itu jauh dari. Ngoten ta Pak. Tuhan itu punya rencana jalan jalan. Dan rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang setuju katakan, termasuk doa kita, tidak bisa gagal rencananya. Jalan. Anak wis nangis, ya anak tunggal, nangis sampai keluar darah, bebas melaku. Lalukan cawan ini, tidak. Bantal salib, tidak. Jalan. Di mana letak pengabulan doanya? Mereka turun. Berikan dia kekuatan. Hari ini mungkin doa kita belum didengar. Saya berkata sudah didengar. Mana Pak yang saya minta? Saya tidak dapat. Apakah itu satu-satunya pengabulan doa? Bukan. Kalau hari ini saya kuat, Anda kuat, Bapak Ibu kuat, melayani masih dalam kondisi begini. Ini jawab. Tepuk tangan dulu yang mulia. Kita dari jemaat, sudah di jemaat sih ngeyel.
Sadek saknyet sing dijaluk oleh. Saya sekolahkan anak di dokter. Ya. Dia tak tanya kok, cita-cita beliau jadi dokter. Ya wes. Dan menurut aku ya lebih baik kamu masuk sabil. Halo. Gembala itu kan apa namanya anak domba, domba mana domba, gembala mana gembala. Jangan ada gembala mana domba. Gembala itu mesti anaknya tadi, dan domba anaknya. Domba menurut saya gembala, anakku nggak mesti gembala. Jadi tadi lagi domba. Cuma tak sekolah. Satu kali nangis dari surat gak kuat. Aku lek nang omah iku lho kabeh ngewang ngene iki dhewe kos dhewean masake gak kuat. Kuat no kita kuat no kita. Kalau namanya telepon gak kuat. Wis to Dik, tak rayu-rayu. Saya utus malaikat memberikan kekuatan. Tak telepon. Wis to Dik, kowe sing berjuang, kakak sing sembahyang. Kowe sing belajar, bapak sing bayar. Wis kuat. Tapi sampai kapan aku memberi kekuatan? Ya kok berbulan dari kalau gak kuat Pak. Tak jawab. Lek gak kuat boleh. Wis gak usah nang Surabaya, pulang ke rumah bapak. Boleh nang malam campur be bapak ini gak kuat. Nah saya ini kalau dile ada di sembahyang terus ngomong gak kuat Tuhan, gak kuat wis ora kuat no. Kuat no yo. Saat dipegang-pegang, wis nduk kuat no. Suwe-suwe 24 ya mulia oleh kawan. Ya kok. Sampai. Jadi pengabulan doa itu tidak harus apa yang kita minta kita terima. Tuhan memberikan kekuatan itu sudah pengabulan doa. Balik ke kitab kita. Kita melihat ayat yang ke-8. Nah, terus apa yang harus dilakukan Yesus dalam penderitaan itu? Ibrani pasal 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, sekalipun ia adalah anak yang wis kadung dilebokno dijelomprongno dalam penderitaan itu. Lanjut. Ia telah belajar menjadi taat. Ia telah belajar menjadi taat. Sekali lagi, ia telah belajar menjadi taat. Belajar menjadi taat. Yesus itu belajar. Taat itu tidak otomatis langsung berkata, memang Pak saya punya taat, hati berkehendak, roh berkehendak, tapi tubuh bukan karena itu kurang belajar. Taat itu belajar. Belajar. Saya Anda harus belajar. Nah, kenapa? Yesus saja belajar untuk taat itu. Loro dong mikir saudara. Saya tadi baru cerita Pak Gwan. Tinggalkan Bali ke Jawa melayani persekutuan berapa orang Pak? 10. Padahal saya ini ke Bali naik jet pribadi. Ya, naik jet. Saya mikir ya, tapi nggak boleh lah enak berjatah dulu. Nah, saya ya ngomong sama istri saya kata Pak Gusti Pak Gusti Mari membayar rezeki karena terima itu. Sebenarnya pelayan itu tidak. Jadi saya berangkat ke Bali naik jet pribadi. Terus saya dari Surabaya, sekarang lagi ke Jombang, sebentar lagi balik Bali. Menikmati lagi. Untuk merasakan itu kan perjuangan. Tapi Rawi ini sih ngomong baik, kayak tau iso wiki gitu. Kalau ngomong ya pasti dia mau lulus lah. Keburu sungkan deh. Saya telepon masih, sorry ya, besok tak ini dari sekolah terus kalau mau bicara itu pakai kita, itu tidak betul. Tapi dalam hal ini saya seperti Yesus belajar taat. Ya, dia seperti anak yang datang ke dunia mengosongkan dirinya, mengosongkan itu menjadikan dirinya di titik nol. Kosong. Tidak ada penghargaan, tidak ada pertimbangan.
Oh jenenge nol. Nol iki. Nol itu kan ora gawene wis. Ulangan itu piro? Itu siji. Waduh. Goblok kan sekolah itu siji. Ya kan itu piro? Itu 4. Goblok kan. Ya kan itu piro? Itu 3. Waduh. Lah nek kan nol, apa itu? Itu berikan orang didulukan itu memang sulit. Ya sulit kalau dari 3 langsung nol. Tapi untuk bisa menjadi nol, kata Tuhan Yesus tadi itu belajar dari sempurna 10 turun 9, turun 8. Jadi itu. Penuh dengan tangisan, penuh dengan penderitaan, bukan untuk maju naik kemuliaan, untuk turun derajat sampai jadi nol. Dan bahagianya orang kalau sudah nol itu tidak bisa direndahkan lagi. Nanti kamu menang di mana? Kalau kan mudun, tunggu kursi, mudun, Inggris, coba Inggris, mudun. Kloso, mudun mana? Tanpa alas, nol. Mudun mana? Nang di mudun. Ini sudah dilemah. Nah, pembelajaran itu perlu. Setelah dia belajar menjadi taat dari apa Pak? Dari apa yang telah dideritanya. Dari apa yang telah dideritanya. Taat dalam penderitaan, boleh dalam kesukaan, taat itu gampang. Hamba Tuhan ini tidak mau menderita, taat itu untuk belajar. Dan dalam kemuliaan kita disuruh mesti taat. Kamu bilang mulai ke sana ya, kok perkara tiket gampang wis kok dari sak Pak Ibu PK ini tak transfer. Sudah ada gitu. Taat, karena dalam kesukaan. Tapi suruh pelayanan. Tapi yang dulu ya, baru PK ya, berangkat dewi loh. Ya, boleh ke dewi, pokoknya gue ya, berkhotbah, mulai, dan terus siapa untuk mangan itu, karena wes. Kita belajar. Ya. Dan saya yakin Anda, saya cari tentang saya belajar. Hamba Tuhan yang kelas 4. Ada 4 kelas. Kelas 1, orang melayani PK, itu kelas 1. Tinggi biasa. Orang melayani tanpa envelope itu kelas 2. Orang melayani tanpa envelope itu kelas 2. Orang melayani sudah tidak dapat envelope, kasih envelope, itu kelas 3. Tak ulang ya, melayani untuk berkat itu kelas 3. Melayani tidak dapat berkat kelas berapa? 2. Dan kelas 3 itu sudah melayani tidak dapat berkat, memberi berkat. Jadi kelas 3. Siapa yang bisa naik kelas 3 akan naik kelas 4 tanpa melayani oleh berkat. Kelas 4. Betul, saya sudah ngalami. Sekali lagi, saya pada kepingin mengunggah kelas 4, tapi dari kelas 1 ke kelas 2 itu belajar. Kelas 2 sampai kelas 3 belajar. Yuk kadang-kadang hati itu ya bersuruh, kadang-kadang anak bodoh. Wong dia sahabat langsung ketemu. Anak sahabat tuh langsung bagian sih. Anak saya kecil saya bilang dulu. Besok dia jadi apa? Jadi RT. Dalam pada dia RT, penak jadi RT ibu. Apa ya lu bapak sih mana sih biar sembahyang sih cari Tuhan RT itu bawa. Langsung dikasih di 17. Tanah itu ada jowo di apa? Jadi tadi RT mau. Jangan tak ingin ya kok dari dokter kita tadi RT. Bukan. Terganti. Acara kita di RT. Terus belajar menderita. Belajar menderita. Lihat lulusnya Tuhan di mana. Kita kembali kepada Ibrani pasal 5 ayat 9. Terus. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, setelah dia selesai dalam penderitaannya, wis mari bubar, salib sudah dilakukannya, walaupun dalam sengsara, tapi dia pada sambatan. Lihat kuncinya,
ada satu yang memberi kekuatan. Siapa dia? Bapa yang di surga. Dia utus mereka. Jadi sekarang ini kita tidak sambatan. Kadang-kadang isi, ada sambat. Mereka nyenggol. Iya, aku tidak tahu. Wah, kok ini tadi ya, itu aku. Tapi kita belajar tidak sambat. Belajar bersyukur. Kalau sudah terlalu banyak bersyukur, lali sambat. Percaya kepada kita. Terus sekali lali sambat itu. Saya sih bukan orang kaya, hidup pas. Karena Tuhan kan hidup pas. Butuh, pas ono, pas kepingin, pas ditawani, ya. Terus ya pas terus. Tidak pernah min, ya tidak pernah plus, ya pernah. Tapi ya tidak terlalu nge-plus mau diri, ya orang perlu ditamakan. Mesti tangan kita kan gatel nih kayak orang. Tapi kita tahu, untuk sambat itu sampai kepada Tuhan sampai isi dari kita. Kenapa? Kadang-kadang belum sambat. Setelah sempurna, selesai penderitaan itu, lanjut Pak. Ia menjadi pokok keselamatan. Ia menjadi pusat keselamatan, jadi pokok kesaksian. Terus yang abadi bagi semua orang. Bagi ya, semua orang ya. Setelah Yesus menderita, dia tidak dikabulkan doanya, versinya kita, padahal dia dikabulkan doanya. Dia tidak dibebaskan dari salib, dia diberikan kekuatan. Selesai, sempurna, kalis, lengkap, dia menjadi pokok, menjadi pusat keselamatan bagi berapa? Bagi semua orang. Yang mana? Yang taat kepadanya, yang meneladani niru dia. Jadi hari ini dia renungan ini jadi pokok buat kita. Kita teladani Yesus. Nanti kalau kita selesai dalam penderitaan kita, diberkati Tuhan, pasti ada orang yang meneladani. Amin. Satu kali Pak Bondi pergi ke rumah saya satu orang. Nyentuh mangannya. Nah, bagi pemilik motor roller sama kekurangan yang sembarang gede-gede itu, oh masa gede-gede itu ya sih, motor wolu. Kali kau nasi ngelak mana motor itu, bisa pilih tak garasi. Itu apa atau itu motor apa gitu ribuan, Alphard, dan itu apa jadi Fortuner. Ayo, ini Mercy di luru. Nah, siapa nggak ada dia itu nara? Saya tidak pernah ngomong mana. Saya kurang pernah. Jadi motor wolu gak duit itu bensin pernah. Saya melayani satu pagi berapa tembok dengan jumlah mulai dari rumah saudara Tuhan muncul di ketinggalan operasi dan tidak bisa mati bayar kilo kudu saat ini saya ngambil pada juga ini teknologi posisi solusi akan saya diambil punya kata pas posisi solusi itu loh tapi yang kita ya terus juga kayak lokasi ada sampul kemampuan memperhatikan pelayanan mau lebih biasa buat ngomong aku ini nonton melayani itu melayani mereka tapi juga mencukupkan kebutuhannya orang itu jadi kayak talang tok anti militer jadi perempuan itu kan banyak kata-kata dengan buku saya mesti bayar perempuan oh itu loh semangat gue sembarang kau no ketok terus gak ini pegel dia kadang-kadang sebenarnya aku enggak betul dia duduk uang aku ini uang yang tadi rasa kecewa rasa itu ada di dalam tapi kita belajar waktu kita belajar dengan ikhlas memberi kita akan yakin orang yang memperhatikan orang lemah kita masuk Tuhan akan berkas kita satu dan akan hari ini satu ini kita tetap tinggal dengan bersama amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga Hambamu berterima kasih untuk persekutuan yang indah dengan para pelayan-pelayanmu, dengan hamba-hambamu. Ini kami tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, kami sama di hadapanmu.
Satu hal yang kami mau, biarlah dalam pelayan kami meneladani Engkau. Dan dalam segala hal, kami akan tetap belajar seperti Engkau. Kami percaya penyertaan sempurna, dan sekarang izinkan hamba-Mu mendoakan saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini. Engkau tahu pelayanan mereka, Engkau tahu pekerjaan mereka, Engkau tahu perjuangan demi perjuangan, Engkau tahu pergumulan demi pergumulan. Tapi yang kami percaya, tangan Tuhan pasti menyertai. Tangan Tuhan memberikan kekuatan, dan dalam kekuatan ini kami percaya di balik penderitaan pasti ada kemuliaan. Jadikan hamba-hamba-Mu yang terang, yang menerangi jemaat yang mereka layani, dan akhirnya berkat limpah rohani jasmani Tuhan curahkan, yaitu berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.